Perlu kita ketahui bahwa peradaban Islam yang saat ini kita rasakan melalui sejarah yang amat sangat berdarah-darah. Nah, kalian tahu nggak kira-kira siapa ya yang mengawali peradaban Islam saat ini? Untuk mengetahuinya, marilah kita simak pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat. Sebelum kita memulai pelajaran pagi yang cerah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dinasti Umayyah sebagai pelopor kemajuan peradaban Islam. Nah, pada pertemuan kali ini ada pembahasannya. Yang pertama adalah sejarah dinasti Umayyah, sistem pemerintahan dinasti Umayyah, khalifah dinasti Umayyah, dan yang terakhir adalah faktor-faktor kemunduran dinasti Umayyah. Pembahasan yang pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf sendiri merupakan seorang tokoh Mekah yang memimpin pada masa jahiliyah. Nah, ternyata Bani Umayyah sendiri baru pertama kali masuk Islam pada peristiwa Fathul Makkah, tepatnya pada tahun 40 Hijriah. Pada suatu masa terjadi konflik di kalangan internal umat Islam yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib terbunuh. Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, kepemimpinan di Irak diteruskan oleh anaknya yang bernama Hasan bin Ali. Namun ternyata setelah Hasan bin Ali terpimpin dan dinobatkan oleh masyarakat Irak, ternyata di Suriah Muawiyah bin Abi Sufyan menobatkan diri sebagai khalifah di situ. Dengan mundurnya Hasan bin Ali, maka otomatis Muawiyah bin Abi Sufyan terus memimpin sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan terus meningkat. Nah, pada saat itu berdirilah dinasti Umayyah. Pembahasan yang kedua adalah sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan dinasti Umayyah mendirikan yang pertama adalah Diwanul Khotam. Diwanul Khotam sendiri berfungsi untuk menulis segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Serta yang kedua adalah mendirikan Diwanul Barid. Diwanul Barid adalah suatu badan yang berfungsi untuk memberitahukan informasi terkait perkembangan di provinsi tertentu. Nah, pada masa dinasti Umayyah ini yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, disinilah mulai diterapkannya sistem pemerintahan monarki, yaitu sistem pemerintahan yang bersifat turun-temurun. Nah, pembahasan yang ketiga adalah Khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah sendiri dipimpin oleh 14 khalifah. Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, selanjutnya Khalifah dinasti Umayyah dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah Khalifah dinasti Umayyah yang terpopuler serta jasa-jasanya dalam dunia Islam sangat dikagumi. Setelah Umar bin Abdul Aziz dilanjutkan kepemimpinan oleh Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid bin Abdul Malik, Yazid bin Walid bin Abdul Malik, Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, serta yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor mundurnya dinasti Umayyah. Faktor-faktor mundurnya dinasti Umayyah sangatlah banyak dan kompleks, tetapi saya di sini meringkasnya agar kalian semua dapat mencernanya dengan baik. Faktor yang pertama adalah adanya penentangan keras terhadap kaum yang ada di utara dengan kaum yang ada di selatan. Nah, golongan yang ada di utara ini adalah golongan Irak yang biasa disebut dengan kaum munduriyah, serta kaum yang ada di selatan ini adalah kaum Himyariyah atau yang berada di daerah Suriah. Kemudian faktor yang kedua adalah munculnya penolakan-penolakan
pemeluk Islam yang non-Arab, yaitu biasa disebut dengan kaum Mawali. Nah, penentangan ini disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Daulah Umayyah. Serta faktor yang ketiga adalah munculnya dua golongan utama yang menentang dinasti Umayyah pada saat itu. Yang pertama adalah golongan Syiah, yang kedua adalah golongan Khawarij. Serta faktor yang keempat adalah melemahnya pemerintahan dinasti Umayyah. Pada saat itu, pemerintah dinasti Umayyah sangat menggembur-gemburkan kemewahan dalam Islam, sehingga mempunyai penolakan atau mempunyai oposisi yang sangat banyak pada saat itu. Serta faktor yang terakhir, yang kelima, adalah munculnya kekuatan baru yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, atau yang biasa disebut dengan dinasti Abbasiyah. Pembahasan selanjutnya adalah profil dan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 61 Hijriah. Nah, beliau adalah keturunan dari Abdul Aziz. Abdul Aziz sendiri merupakan seorang gubernur yang sangat pemberani dan dermawan. Beliau menikahi keturunan Umar bin Khattab yang bernama Asim bin Umar bin Khattab. Namun ternyata di balik kepemimpinan dan jasa-jasa beliau yang sangat populer dan dikagumi, ternyata beliau hanya memimpin selama 2 tahun 5 bulan 4 hari saja, serta beliau berusia 40 tahun kemudian gugur pada saat itu. Pembahasan selanjutnya adalah pola pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sendiri diangkat sebagai khalifah berdasarkan wasiat khalifah sebelumnya yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Kebijakan dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sangatlah banyak. Yang pertama adalah dalam bidang agama. Dalam bidang agama, salah satunya adalah yang pertama, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar. Yang ketiga, menerapkan kembali ajaran syariat secara serius. Yang keempat adalah melakukan pembukuan hadis. Nah, bidang yang kedua adalah dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan yang pertama adalah melakukan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan ke dalam bahasa-bahasa tertentu sehingga mudah untuk dipelajari. Yang kedua, melakukan pemindahan sekolah kedokteran dari Mesir ke Turki. Kemudian bidang yang ketiga adalah bidang sosial politik, yang keempat adalah bidang ekonomi, yang kelima adalah bidang militer. Nah, dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahannya mempunyai sifat yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mempunyai sifat waro, yang ketiga zuhud, yang keempat tawadu, yang kelima adil, dan yang terakhir sabar. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini bahwa dinasti Umayyah merupakan dinasti pertama dalam peradaban Islam serta menjadi pelopor dalam kemajuan peradaban Islam. Samping itu, di dalam sebuah dinasti Umayyah ada satu khalifah yang sangat menonjol yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Serta kita sebagai umat Rasulullah patut untuk kita mengikuti dan meneladani sifat-sifat beliau. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.